Eksperimen Sintayong berujung tuntutan, Sandy Walsh dan Elkan Bagot amunisi di laga kedua lawan Libya. Alasan Miss Hilgers belum tersedia untuk timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih timnas Indonesia Sintayong masih melakukan eksperimen dengan skuadnya selama pemusatan latihan di Turki sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Asia 2023. Meski baru saja menelan kekalahan 0-4 dari Libya, Arya menegaskan bahwa hasil tersebut tidak boleh dijadikan patokan utama kekuatan tim mengingat ini masih laga uji coba. Tangan kanan Erick Thohir tersebut mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia tidak tampil dalam performa terbaiknya dalam laga tersebut. Banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain, bahkan gol-gol dari Libya terjadi akibat kesalahan pemain. Arya pun berharap pelatih Sintayong dapat segera mengevaluasi hasil pertandingan tersebut dan dapat menemukan komposisi tim terbaiknya. Bek anyar timnas Indonesia meminta maaf usai melakukan blunder saat timnas Indonesia kalah 0-4 dari Libya. Justin Hubner mengakui bahwa umpan-umpan yang ia peragakan dalam laga timnas Indonesia versus Libya tidak bagus. Karena itu, bek Wolves tersebut berjanji berjuang lebih keras lagi. Justin memang belum punya banyak waktu untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Ia tidak ikut pemusatan latihan di Turki sejak awal dimulai lantaran masih membela klub. Justin baru menyusul ke Turki dan hanya punya waktu singkat untuk istirahat dan pemulihan usai menempuh perjalanan dari Inggris. Hal itu yang turut berdampak pada permainan Justin Hubner. Bek berusia 20 tahun itu sendiri masih punya kesempatan untuk memperbaiki penampilan bersama dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda masih memiliki 2 laga uji coba lagi, yaitu melawan Libya pada 5 Januari dan Iran pada 9 Januari. Dengan demikian, persiapan pun lebih panjang. Justin Hubner memiliki peluang untuk tampil lebih baik. Publik Malaysia ikut menyoroti kekalahan 4-0 timnas Indonesia dari Libya. Hal itu dapat dilihat dari berbagai postingan di media sosial, termasuk di akun TikTok FXQNXA yang memberikan pandangannya terhadap penyebab kekalahan dari timnas Indonesia. Sejumlah netizen Malaysia pun turut mengomentari postingan tersebut, termasuk membahas bek klub Malaysia Jordarul Taksim yakni Jordi Amat yang terlihat sering salah passing di laga timnas Indonesia kontra Libya semalam. Lepas dari itu, kekalahan 0-4 dari Libya tidak akan mempengaruhi posisi timnas Indonesia di ranking FIFA. Hanya saja laga kedua melawan Libya pada 5 Januari 2024 mendatang merupakan pertandingan FIFA Matchday yang berarti masuk perhitungan ranking. Untuk itu, timnas Indonesia perlu main serius jika ingin meraih poin agar dapat memperbaiki ranking FIFA Garuda. FIFA mencatat bahwa pertandingan melawan Libya di luar jadwal FIFA Matchday karena Januari 2024 bakal tersaji Piala Asia dan Piala Negara-Negara Afrika, sehingga kompetisi di Asia dan Afrika dihentikan. Laga uji coba internasional yang diadakan di luar jadwal FIFA Matchday termasuk pada laga kedua timnas Indonesia kontra Libya akan masuk dalam kategori tier 1, sehingga poin yang diperoleh lebih kecil. Kemenangan di laga nanti akan memberikan tambahan 2,93 poin bagi timnas Indonesia. Sedangkan hasil imbang akan memberikan 0,43 poin. Dengan pertimbangan selisih posisi ranking FIFA, di mana Libya berada di posisi 120 dan Indonesia di posisi 146. Namun, kekalahan kembali akan mengancam posisi Indonesia di ranking FIFA dengan potensi kehilangan 2,07 poin. Timnas Indonesia akan kembali dengan kekuatan penuh kala menghadapi Libya di laga uji coba kedua. Sandy Walsh dan Elkan Bagot dipastikan bisa tampil mengingat keduanya telah bergabung di Turki. Bahkan Zain Patinama yang sempat izin berpotensi bisa kembali memperkuat skuad Garuda. Ketiganya bakal menjadi amunisi penting bagi timnas Indonesia usai mengalami kekalahan telak di laga perdananya. Dengan adanya Sandy Walsh, Elkan Bagot dan Zain Patinama, pertahanan timnas Indonesia diharapkan lebih kuat lagi. Mengingat Jordi Amat, Justin Hubner dan Wahyu Prastio yang menjadi palang pintu utama tengah mengalami penurunan performa. Melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir memastikan Tom Haye punya komitmen tinggi untuk membela timnas Indonesia. Pemain berposisi gelandang tersebut bertekad membawa merah putih ke level yang tertinggi. Diketahui Tom Haye sendiri adalah salah satu pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk alih kewarganegaraan untuk bisa membela timnas Indonesia. Tom Haye tidak mungkin memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia ini karena belum menjadi WNI saat registrasi pemain. Harapan Tom Haye bisa memperkuat timnas Indonesia bisa ditunjukkan di lanjutan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026
yakni pada Maret mendatang. Tom Haye sendiri saat ini bermain untuk Heerenveen di Eredivisie. Ia jadi bagian penting tim tersebut. Dengan usia masih 28 tahun, Tom Haye punya jam terbang yang tinggi dan bakal menjadi kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia. Back LC20 Bis Hilgers mengungkapkan alasannya belum bersedia membela timnas Indonesia kepada media Belanda. Diketahui Bis Hilgers bisa membela tim merah putih karena sang ibu berasal dari Indonesia. PSSI sendiri selaku induk sepak bola tanah air sudah memberikan tawaran untuk membela skuad Garuda. Tawaran tersebut sudah diajukan sejak 2021. Hilgers pun hampir menjatuhkan pilihannya ke timnas Indonesia. Akan tetapi pada saat-saat terakhir belum bersedia. Alasan Miss Hilgers pun belum menjalani proses naturalisasi sama sekali untuk timnas merah putih. Kepada media Belanda, RTV Oost, back 22 tahun tersebut menyatakan bahwa dirinya belum bersedia membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Namun ia meyakini apapun bisa terjadi dalam karirnya. Miss Hilgers mengisyaratkan bakal sabar memilih negara untuk karir internasionalnya. Pelatih Real Sociedad Imanol Alguacil ingin timnas Jepang segera tersingkir di Piala Asia 2023. Pasalnya satu pemainnya mendapatkan panggilan ke Piala Asia 2023 ini adalah Takefusa Kubo yang menjadi andalan timnas Jepang. Imanol Alguacil tak bisa menyembunyikan kegeramannya usai kehilangan di saat-saat krusial. Terlebih Real Sociedad tengah dalam trek positif di laga Spanyol maupun di Liga Champions. Takefusa Kubo sendiri jadi andalan Jepang saat bersaing dengan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 ini. Pemain 22 tahun tersebut bakal menjadi tumpuan Hajime Moriyasu dalam membukukan gol untuk Jepang, terutama saat jumpa dengan timnas Indonesia. Duel Jepang versus Garuda bakal menjadi salah satu laga yang paling ditunggu di Piala Asia 2023 ini. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia usai timnas Vietnam dilanda badai cedera jelang Piala Asia 2023. Di mana sejumlah pemain Vietnam bergelut dengan kebugaran fisik menjelang turnamen 4 tahunan ini. Skuad Vietnam memang terus-menerus mengalami cedera dalam beberapa hari terakhir sehingga bisa membuat pusing Trozier. Menurut informasi terkini, gelandang Nguyen Huang Duc juga mengalami cedera. Sebelumnya, sang pelatih Philippe Trozier telah kehilangan sederet nama ternama seperti Tan Chung, Tien Dung, Dang Van Lap, Duc Chen, hingga Tan Nan yang juga mengalami cedera. Piala Asia Qatar 2023 menjadi magnet kuat bagi para sobat Garuda yang ingin menjadi bagian dari sejarah perjuangan timnas Indonesia dalam kompetisi sepak bola terbesar di kawasan Asia. Dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, terdapat sorotan kocak dari netizen terkait tarif dan paket perjalanan yang mana ditawarkan oleh Federasi PSSI. Bahkan ada yang menyindir dengan nada humor. Dengan segala komentar dan tanggapan dari Sobat Garuda, terlihat bahwa antusiasme untuk mendukung Timnas Indonesia dalam Piala Asia Qatar 2023 begitu tinggi. Meskipun ada candaan dan kritik, semangat mendukung Garuda tetap berkobar di hati para penggemar sepak bola tanah air. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.